Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Terima kasih telah berkunjung ke channel bisnis kami. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan Mas Rian. Panggilnya Mas atau Pak ini? Mas aja, Mas aja ya? Mas. Oke, Mas Rian. Dan Mas Rian ini adalah seorang profesional yang sering menangani bisnis-bisnis teman-teman yang ada di Kota Malang. Bahkan mungkin juga klien-kliennya juga ada dari luar Kota Malang, juga banyak ya? Ada. Ada. Kemarin sebelum puasa malah kita ke Sumatera kemarin. Wah, ke Sumatera jauh juga. Berarti sudah lintas, bukan lintas provinsi lagi, tapi lintas pulau. Kita Sula. Nah, Ya. namun setelah yang satu ini ya teman-teman ya, tonton video ini sampai selesai. Oke, kita langsung masuk ke materi. Mas Rian, mungkin teman-teman di sini kan banyak yang belum kenal sama Mas Rian. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak tentang diri Mas Rian dulu? Pertama-tama itu mungkin latar belakangnya, kok bisa jadi seorang trainer profesional seperti ini? Mungkin apakah dari SMA memang suka ngomong? Ya, terima kasih, Bel. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini menarik nih kalau bicara tentang perjalanan ya. Sebenarnya dulu ini saya seorang yang sangat pendiam gitu ya. Seorang sangat pendiam gitu. Hanya pada saat perkuliahan dulu karena mungkin teman kanan kirinya suka aktivitas, akhirnya ke bawah juga gitu ya. Sempat aktif di dunia paduan suara dulu. Oh, pas di depan mikrofon berarti. Lalu juga aktif di organisasinya sebagai ketua paduan suara Universitas Negeri Malang pada tahun 2004 gitu ya. Nah, sejak itu banyak sekali aktivitas sebenarnya, aktivitas-aktivitas yang sifatnya baik itu seni, pertunjukan maupun juga organisasi. Nah, ini yang membuat saya secara pribadi mendapatkan banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk mengeksplor gitu. Jadi sebenarnya karena banyak kesempatan, karena banyak kesempatan ini akhirnya membentuk beberapa kondisi-kondisi yang membuat saya ini akhirnya ada sesuatu yang baru terus gitu. Nah, seperti itu awalnya. Akhirnya aktif juga di dunia duta wisata, baik itu di Kabupaten Malang, lalu Provinsi Jawa Timur maupun tingkat nasional. Oh, jadi ini juga ya kalau kabupaten itu Cakning. Cakning Surabaya ya? Iya, Surabaya. Jokororo. Jokororo ya. Iya, kalau Kabupaten Malang Sempat Jokororo juga. tahun 2006 dulu. 2006. 2007-nya ke Raki dan ke Duta Wisata Indonesia. Jadi alhamdulillah Allah ngasih banyak kesempatan untuk belajar gitu. Iya, itu kan banyak kesempatan untuk ketemu banyak orang itu di situ. Ya, betul sekali. Gitu. Betul sekali. Termasuk juga akhirnya dapat pekerjaan. Oh, gitu. Iya, gara-gara pas tugas waktu itu. Tugas sebagai duta. Sebagai duta, Okay. sebagai duta di kegiatan penghijauan di salah satu lokasi di Kabupaten Malang. Lalu ketemu dengan beberapa pejabat, lalu kita diskusi banyak hal, lalu beliau tertarik dan saya diundang ke sana. Itu masih kuliah itu? Waktu itu baru lulus. Baru lulus. Okay. Baru aja lulus. Itu waktu 2007 waktu itu. Ya, kan saya lulusnya agak panjang nih karena senang sekali aktivitas ya. Okay. Tapi alhamdulillah dapat banyak penggantinya lah. Gitu. Nah, terus ketemu pejabat. Ketemu beberapa pejabat, banyak sekali malah. Lalu ada juga petinggi-petinggi BUMN waktu itu. Lalu kami banyak diskusi dan sepertinya kok beliau interest dengan hasil diskusi kita gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, akhirnya silaturahmi berlanjut gitu. Senangnya lah kalau misalnya bisa ketemu banyak orang. Ini kalau sekarang ini ketemu dengan Mas Iqbal ini juga senang juga. Oh ya, alhamdulillah sama. Saya juga senang ketemu Mas Rian. Belajar setiap hari itu selalu ada banyak pembelajaran baru yang bisa didapat. Sampai di laptop saya tuh saya coba install, Mas. Jadi ketika saya buka laptop, yang muncul pertama itu ada tulisan jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan tak pernah berhenti mengajarkan. Mantep kuat ya. Jadi kayak ditampar gitu. Ya karena banyak orang kan kayak gini Mas Rian ya. Jadi berdasar pengalaman kami ya. Jadi kami tuh ketemu orang biasanya para entrepreneur gitu ya. Itu sudah untouchable. Untouchable. Iya. Sedikit cerita ya. Motong mungkin tadi ini Mas Rian ya. Perkenalannya Mas Rian. Jadi untouchable itu maksudnya kayak gini. Karena mereka udah banyak ikut seminar. Seminar ini dilahap, seminar ini dilahap, sehingga mereka bingung menguraikan benang kusutnya gitu loh. Jadi tambah kusut, mereka tambah bingung karena ilmu mana yang mau dipakai nih. Iya. Akhirnya ketika datang terus minta masukan dan tidak bisa mendengar. Oh. Itu banyak juga. Jadi kalau misalnya Mas Rian bilang quote-nya tadi jangan pernah berhenti belajar, memang seharusnya seperti itu. Iya. Itu idealnya seperti itu. Betul. Karena ternyata ini ada sebuah kisah yang menarik sebenarnya. Mas Iqbal. Jadi
saya ditampar juga nih sama cerita teman saya itu. Jadi teman saya itu dia bekerja di sebuah perusahaan di daerah Pasuruan. Ya, ketika dia pulang gitu ya. Ketika dia pulang, dia mau pamit ke temennya nih, naik mobil dia, mundurin, tahu-tahu temennya nyamperin dia. Ketok-ketok, bro, ya keluarlah dia. Kenapa? Ini lampu remmu mati nih sebelah kiri, gitu. Sebelah kanan mati. Nah begitu dia keluar, dia lihat nih, tolong dong injak remnya gitu. Dia mau, oh iya mati sebelah kanan, yang kiri hidup gitu ya. Nah teman saya nyampein gitu loh di cerita itu bahwa ternyata ada hal-hal yang kita itu setiap saat itu nggak tahu. Nah itulah blind spotnya dia gitu. Blind spotnya dia. Nah yang tahu orang lain gitu. Nah maka ruginya kita kalau orang lain ini tahu blind spot kita dan dia itu dengan senang hati dengan kita, ikhlas menyampaikan, sementara kita sendiri nggak mau menerima itu gitu loh. Kan sayang gitu. Sayang. Nah itu banyak Mas Rian terjadi di lapangan tuh seperti itu. Itu tuh banyak sekali. Ya cuman itu mungkin menunggu waktu aja sih. Artinya nunggu waktu mungkin itu belum terbuka aja pikirannya gitu. Karena mereka mungkin merasa belum butuh masukan itu. Padahal kita ya kadang-kadang ngasih tahu juga niatnya kan bukan nyari duit itu loh. Ngasih tahu cuman sekedar, bro ini kayak gini loh ya. Sama seperti ngingetin lampu rem tadi itu loh. Menariknya di situ sih. Nah tadi kembali lagi, jadi kenalan sama, kok bisa dapat pekerjaan tuh gara-gara jadi mana? Di Joko Roro. Ya, betul. Jadi pada saat itu saya join di salah satu BUMN yang membidangi terkait dengan lingkungan ya, lingkungan. Jadi memang yang menaungi beberapa lingkungan yang khususnya di Pulau Jawa gitu ya. Perusahaan tersebut concern sekali, khususnya pada saat itu tentang penghijauan ya, tentang penghijauan. Nah, si Dirut ini ketika diskusi dengan kita, ngobrol gitu ya, beliau rasa-rasanya kayak ada excited gitu ya, ada semacam dorongan untuk, ini kayaknya terus diskusi nih. Akhirnya kami ngikutin sampai bandara. Sampai bandara. Apa ya, kalau orang bilang Jawa bilang tuh gayeng. Iya, gayeng. Diskusinya gayeng. Sampai bandara, sampai beliau itu di tempat nunggu VIP gitu ya, sebelum naik ke pesawat. Lalu di akhir pembicaraan, akhir sesi, beliau minta untuk saya kirimkan CV ya, nggak selang lama, kurang lebih sekitar semingguan. Setelah itu saya kirim CV, saya diundang ke sana, diskusi, sudah jalan, dan masuk ke pekerjaan itu di HR waktu itu, di HRD-nya, lalu ditarik oleh beliau karena beliau sebagai direktur utamanya. Ini perusahaan negara, bukan ya? Ya. Swasta. Oh, berarti Jakarta ya? Iya, Jakarta. Di pusat, mantap. Iya, di Jakarta, betul. Lokasinya nggak jauh dari Senayan waktu itu. Ya, alhamdulillah akhirnya banyak kesempatan untuk bisa mendampingi beliau, bahkan bisa turun ke daerah, tambah lagi ilmu lah. Nah, selanjutnya saya mencoba untuk mencari kesempatan-kesempatan lain setelah itu karena ingin terus belajar gitu. Oh, gak lama berarti di situ ya? Nggak lama. Jadi bukan karir ya, memang niatnya memang belajar gitu ya? Betul. Itu tahun berapa itu Mas Rian? 2007 ya? Ya, 2007. Terus habis itu sampai menjadi seorang trainer profesional itu kan berarti kan sudah banyak makan asam garam kehidupan lah ya, bukan masalah kehidupan secara senioritas, cuman kan sudah ketemu banyak orang, tahu permasalahan orang tuh gimana aja, sehingga kan itu kan menjadi bekal sebetulnya, nggak punya orang lain mungkin nggak punya hal itu gitu. Nah, waktu itu, terus lompatnya kemana? Oke. Jadi waktu itu 2008 saya pindah ke dunia perbankan, perbankan syariah waktu itu. Dan belajar juga dari nol bagaimana sebenarnya terkait dengan servis, pelayanan kepada customer, lalu berbicara tentang integritas, berbicara tentang operasional ya, dan juga hal-hal yang terkait dengan finansial. Jadi banyak sekali yang saya pelajarin, dan dari situ dapat kesempatan juga karena pindah-pindah jabatan dan juga pindah-pindah outlet lah ya, gerai. Outlet, lokasi itu. Yang membawa saya tahun 2010 itu kembali ke Malang gitu ya. Oh, itu di Jakarta masih tadi? Iya, awalnya di Jakarta. Lalu 2010 saya bisa kembali ke Malang, berpindah jabatan juga di bendera yang sama masih ya, di perbankan syariah. Lalu saya punya kesempatan untuk
mendapatkan jabatan yang itu akan berinteraksi dengan customer-customer yang lebih besar. Yang lebih besar. Akhirnya pada saat itu saya punya kesempatan untuk diundang menjadi dosen tamu, diundang untuk kuliah tamu, diundang untuk menjadi pembicara. Itulah awal mula saya muncul keinginan untuk wah ini menarik banget nih. Gitu ya. Iya, dunia baru yang sangat menarik gitu Dunia ya. baru, jadi bekerja iya, passion juga iya. Gitu. Oke. Alhamdulillah dapat dua-duanya. Itu awal mulanya akhirnya saya fokus untuk di dunia development juga, selain menjadi seorang profesional bankers ya. Dan saya dijadikan dosen praktisi waktu itu, Mas Iqbal. Jadi di beberapa universitas di Malang gitu ya. Tambahlah saya excited gitu di dunia development. Gitu. Nah, sehingga memutuskan untuk menjadi seorang trainer itu di tahun berapa? Tepatnya sebenarnya keinginannya 2016. Oke, 2016 tuh ingin sekali, semakin sering saya ngisi gitu ya, semakin sering juga dapat kesempatan, tapi masih di dalam perbankan waktu itu. Jadi saya nggak bisa punya kesempatan yang jauh lebih banyak untuk di dunia development. Misalnya ke bidang kesehatan, ke bidang pendidikan nggak bisa ya. Jadi memang sekitar situ aja ya. Awalnya sebenarnya karena di tahun 2016, sekitar 2016 itu saya memberikan beberapa training kepada para customer saya. Kebetulan customer saya ini customer corporate, Mas. Ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang kesehatan juga. Nah, yang di bidang kesehatan itu saya bantu untuk memberikan training terkait dengan service excellence, terkait dengan grooming ya segala macam ya. Jadi nampaknya kok ruang untuk dunia development ini luas sekali. Akhirnya 2017 saya memberanikan diri untuk moving ke bidang insurance waktu itu, tapi fokus jabatan sebagai seorang trainer. Oke, di Malang. Kebetulan di Jakarta. Oh, jadi balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Jakarta dan Surabaya, tapi di 2017 itu saya punya kesempatan untuk jauh lebih bisa explore, jauh lebih bisa ketemu dengan banyak orang, dan nah ini menariknya, saya bisa jalan-jalan gratis, Mas. Oh iya, dibayarin ya? Iya, dibayarin. Ya biasanya kalau misalnya training insurance itu kan banyak cabangnya kan, ada cabang mana, jadi sehingga harus ngisi di mana, ngisi di mana. Ya, menarik gitu. Ada kurang lebih sekitar 150 sales force untuk produk syariah yang itu tersebar di 20 provinsi lebih. Lebih tepatnya 24 provinsi gitu. Dan itu dibayarin sama insurance ya? Iya. Jalan-jalan. Sampai rasanya itu hidup itu cuma di 3 titik ya. Di bandara, lalu di hotel untuk transit, dan di lokasi cabangnya. Gitu ya. Malah jarang pulang. Itu tahun 2017. 2017. Itu tambah ini lagi ya, memperkuat passion Anda ya berarti ya. Betul. Dan mempertajam skill Anda juga akhirnya. Betul. Karena kan lebih sering ngomong jadinya. Lebih sering ngomong, dan bukan hanya mempertajam terkait dengan skill, tapi memperdalam circle di dalam dunia development. Karena ternyata circle-nya ini luar biasa ya, harus kita betul-betul pelajari ya. Terkait dengan dokumentasi pun penting. Dan terkait dengan need analisisnya pun penting. Jadi pre-nya itu jauh lebih penting daripada pelaksanaannya. Macam-macam sekali, banyak ilmu-ilmu baru. Ilmu baru ya. Nah terus habis itu berapa tahun itu di dunia insurance sebagai training? Insurance nggak terlalu lama, cuma sekitar 1,5 tahun. Sekarang 2019 saya memutuskan untuk fokus sebagai independent professional trainer di Malang. Di Malang. Ke Malang. Ya, Oke. Kalau klien tetap menyebar gitu ya, tapi saya bisa kembali dekat dengan keluarga gitu kan ya. Oh, jadi selama ini Anda pindah-pindah itu keluarga tetap di Malang? Keluarga tetap di Malang. Karena saya movingnya agak hektik, Mas. Oh iya. Jadi dalam seminggu itu bisa sampai 2-3 kota. Lah iya, sekarang ada 20 titik, 20 provinsi gitu ya. Iya. Terus abis itu cuman 1,5 tahun, bisa dibayangkan tuh berapa seminggu itu bisa berapa kali tuh pindah titik ya? Saya pernah iseng nih, Mas. Jadi saya iseng ketika saya sudah resign, saya bongkar itu catatan-catatan saya, perjalanan saya. Saya setahun bisa 140 penerbangan, Mas. Aduh, saya nggak pernah pulang. Saya takut nanti kalau anak saya bilang saya om ya. Aduh, ya udah nggak, alhamdulillah. Tapi tetap bisa produktif ya sebagai seorang trainer. Bahkan saya ngerasa malah sekarang ini jauh lebih banyak kesempatan daripada dulu, meskipun dulu tuh disajikan
dengan fasilitas ya. Iya betul. Dengan fasilitas, dengan kepastian ya, gaji juga Ada gaji lumayan kan? gitu. Ada gaji Betul lumayan. ya, yang setiap bulan. Sementara sekarang kan beda sekali, tapi justru kesempatannya jauh lebih besar, jauh lebih banyak gitu. Nah, menariknya di situ, Mas Iqbal. Nah, terus kalau bisa teman-teman mengetahui juga ya, Mas Rian ketika memutuskan untuk menjadi seorang profesional, ada pertentangan nggak dari keluarga? Ada, artinya kan namanya orang itu kan kalau misalnya sudah kerja terus pingin pindah zona gitu ya kan Iya. keluar dari zona nyaman. Iya. Bisa jadi kan bergeser. Mungkin istri juga ngerasa, aduh nanti belanjaku Iya. kurang wah nggak, nanti Iya. anak gimana, sekolah gimana. Ada kekhawatiran nggak? Keluarga besar pasti ada, keluarga besar pasti ada. Justru saya memutuskan untuk resign itu karena keluarga kecil saya itu menyampaikan kebutuhan tersirat ya. Nah, Tersurat, maaf, tersurat atau tersirat? Tersirat ya. ya gimana? Kebutuhannya gimana? Ya kalau Kebutuhan tersurat kan lebih ditulis itu. Untuk kehadiran saya. Oh, kelihatan tersirat aja, ya. tersirat. Ya. Nah, Kebutuhan tersirat ya, disampaikan itu. Jadi begitu saya memutuskan untuk oke, saya moving, mereka semangat banget ya. semangat banget mendukung gitu ya. Tapi dengan konsekuensi yang kita juga sama-sama tahu. Sudah akhirnya disampaikan ya, sudah disampaikan ya. ya. Betul. Mulai dari Bawa lagi ya, mungkin siap-siap bukan dari nol tapi dari minus gitu ya. It's okay gitu ya. Tapi alhamdulillah selama setahun, anehnya gini Mas Iqbal. Jadi waktu dulu saya di insurance maupun di bank gitu ya, saya ikut training itu bisa dihitung jari. Bahkan jari ini aja masih kurang gitu dalam setahun ya, dalam setahun. Begitu saya resign, ini jari ini nggak cukup untuk ikut training jumlah ini, itu nggak cukup untuk ikut training selama setahun. Maksudnya Anda yang ikut? Iya, saya ikut, saya certified, saya nambahin lagi. Padahal itu kan biaya juga. Ya? Betul, biaya itu. Bahkan saya pernah ikut juga sampai kalau yang BNSP itu sampai ke Jakarta, trafficnya aja berapa, belum akomodasi. Tapi kok ada gitu loh. Kok bisa Allah tuh kayak ya udah nih pas banget gitu loh. Nggak tahu lah arahnya dari mana, pokoknya semangat pengen belajar aja. Saya semangat belajar. Akhirnya 1,5 tahun itu saya ngumpulin, saya lihat banyak banget ya yang saya bisa pelajarin ini ya, gitu ya. Nah ini menariknya gitu. Kenapa? Karena ternyata keputusan saya untuk resign ini membawa saya untuk bisa belajar lebih banyak hal gitu. Dan kayak gini juga Mas Rian. Biasanya itu kan kalau misalnya kita resign, ini banyak cerita dari teman-teman ya. Kehidupan di luar sana ternyata lebih liar gitu, lebih kejam, white life daripada kehidupan sekarang. Jadi mungkin kan begitu Anda keluar kan nggak langsung dapat pemasukan. Ya. Nah, berapa lama itu ketika Anda memutuskan untuk keluar? Kira-kira pemasukan pertama Anda itu berapa lama? Ya mungkin buat teman-teman juga biar tahu gitu loh, yang mau pindah zona itu ternyata nggak segampang membalikan telapak tangan gitu loh. Betul. Jadi kalau dibilang berapa lama, sebenarnya hitungannya nggak lama Mas. Karena sebelum saya resign, saya sempat deal dulu dengan salah satu klien untuk minimal bisa mulai jalan lah gitu ya. Mulai jalan. Saya sudah deal dulu. Meskipun itu kalau dikalkulasi presentasenya nggak sampai 50% dari yang sebelumnya gitu ya. Saya anggaplah ya udahlah, yang penting jalan dulu. Nggak mulai dari nol lah ya. Ya. Artinya nggak berhenti di rumah gitu nggak. Ya. Lalu karena saya mendampingi klien, otomatis saya punya tuntutan ya, tuntutan konsekuensi untuk terus belajar. Itulah sebenarnya kenapa akhirnya muncul kata-kata yang tadi di laptop saya itu Mas, karena saya ngerasakan betul lompat dari kapal yang besar ke sekoci yang betul-betul terombang-ambing itu ya, itu butuh untuk cara pemaknaan yang berbeda gitu. Nah menariknya gini, setuju ya bahwa setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik itu dapat hal-hal yang kita harus tangani, entah itu masalah, entah itu tanggung jawab, beban segala macam. Tapi ketika kita ngelihatnya itu sebagai contoh misalnya, waduh kok gini banget ya, kok ditagih orang ya, mengeluh kok ya, misalnya ini ya. Maka yang muncul di alam bawah sadar kita itu adalah kita nih korban Mas. Jadinya kayak gitu. Dunia luar itu membuat kita seperti ini. Nah, seakan-akan kita jadi korban. Nah, sementara ketika kita melihat dengan framing yang berbeda, ini kok gini ya, saya harus belajar apa dong? Loh, kok saya ditagih ya? Gimana saya harus belajar ngadepin orang ini ya? Gimana saya harus cari cara untuk bisa punya income ya? Akhirnya, apa yang kita hadapin, itu kita cari hal-hal
apa yang kita perlu pelajari. Nah, jadi lebih enak tuh. Gitu. Troubleshoot-nya lah ya. Betul. Jadi ada fokus masalah. pada troubleshoot kalau di komputer ya. Gitu. Nah, menariknya seperti itu. Nah, terus kayak gini, kan banyak orang juga membedakan ya. Kadang-kadang kan Anda kan pasti kenal Pak Askan ya? Ya. Nah, kenal Pak Askan kan? Kita kan juga pernah podcast sama Pak Askan. Jadi Pak Askan pernah bilang kayak gini, bahwa namanya konsultan itu bukan malaikat. Ya. Jadi konsultan bisa buat salah. Ya. Bukan bisa buat salah ya, artinya nggak mesti selalu berhasil. Sedangkan tuntutan dari klien itu ya wajib berhasil. Ya. Nah, kadang-kadang yang betul saya benarkan juga Pak Askan. Jadi saya bilang gini, memang banyak kan orang itu keluar duit kan pengen result. Ya. Pengen result. Cuman kadang-kadang mereka tidak mampu untuk mengeksekusinya sehingga butuh kambing hitam. Iya, betul. Butuh kambing hitam sehingga konsultan itu disalahkan. Nah, cuman kayak gini, Anda kan lebih banyak perannya sebagai konsultan atau sebagai trainer? Saat ini. Saat ini sebenarnya jalan dua-duanya. Nah, kalau kita fokuskan kepada konsultan, saya setuju dengan tadi, Mas, bahwa mereka jangankan orang lain, saya sendiri itu juga pasti pengen punya result kan ya. Punya result. Tapi ketika fokus itu kepada result saja, maka sebenarnya ada hal yang kita justru salah fokus. Apa itu? Menuju resultnya. Progress berarti? Ya, step by stepnya. Maka ketika berdiskusi dengan klien, yang perlu kita tekankan dan yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita melalui episode-episodenya. Jadi menemani mereka melalui episode-episodenya. Kenapa? Karena kalau kita hanya fokuskan kepada contoh kita mau ke Surabaya nih gitu ya. Kita mau ke Surabaya atau kalau pengen jauh ke Jakarta deh. Nah, fokus mau ke Jakarta boleh, tapi persiapan mau ke Jakarta itu jauh lebih penting. Betul. Lalu nanti lewatnya mana itu lebih misalnya mau ngambil mobil, mau lewat tol apa enggak? Lewat tol bensinnya berapa? Terus itolnya siap nggak? Iya, itolnya siap apa enggak? Terus mau makan di mana? Mau makan di mana? Nanti kita berhenti di mana? Nah, ketika itu kalau bahasa lain itu dicangking ya, dicacah ya, dicacah kecil-kecil. Maka episode-episode kecil ini kita maksimalkan kualitasnya. Lebih berkualitas ya. Sehingga meskipun result itu belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi, tapi episode ini akan membuat kita antara kita dengan klien itu jauh lebih bisa memaknai ya fakta yang terjadi. Oh, bisa jadi ternyata result yang kita tuju itu ini kalau di SMART ya, specific measurable attainable, mungkin tidak attain dengan kondisi kita sekarang. Mungkin tidak realistis dengan kondisi kita sekarang. Tapi belum tentu 3 bulan lagi itu tidak attain, mungkin bisa lebih attain ketika lebih kita mendekati ya, lebih mendekati ideal. Betul. Lebih mendekati ideal, lebih mampu untuk dicapai. Maka kita bikin result ternyata nggak sesuai dengan kemampuan kita pada saat ini, gitu. Artinya itu, jadi fase-fase itu kita perlu temani sama-sama. Nah, tadi kan ke konsultan ya, sedangkan ada konsultan ini, jadi teman konsultan juga yang lain, konsultan SDM juga. Jadi dia ngomong kayak gini, seharusnya konsultan itu kalau misalnya perusahaan mengambil konsultan itu harusnya akademisi. Ini kata dia, gitu loh. Karena kalau misalnya Anda mau ngerekrut konsultan sebagai tim, mending rekrut direktur atau rekrut manajer, gitu loh. Dan sedangkan banyak kan orang-orang konsultan itu, saya punya beberapa teman juga di Jakarta ya. Jadi mereka itu kerja di perusahaan, ya mungkin sama kayak Mas Rian, kerja di perusahaan migas, perusahaan tambang yang lain kayak nikel, batu bara. Mereka keluar dari perusahaannya, terus mereka jadi konsultan praktisi jadinya. Ketika ada troubleshoot di lapangan mereka paham harus ngapain. Nah, sedangkan kalau misalnya konsultan yang sifatnya akademisi itu mereka riset, jadi menguatkan riset berdasar ini. Tapi begitu troubleshoot di lapangan mereka nggak ngerti. Nah, kalau Mas Rian ini tipikal yang mana? Yang meriset lebih banyak riset atau lebih banyak untuk mengatasi troubleshootnya? Nah, ini menariknya. Kenapa? Karena saya lebih banyak ke praktisi sebenarnya, Mas. Lebih banyak ke praktisi. Yang saya sekarang lakukan penguatan terkait dengan riset. Jadi gini, saat ini kita udah nggak bisa nih hanya masalah insting. Udah nggak bisa. Ya. Khususnya dalam kondisi VUCA nih. Kondisi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Kita butuh fakta dan
history atau profile sebelumnya. Iya. Supaya itu bisa menjadi dasar kita membuat keputusan-keputusan berikutnya. Oke. Atau bahasanya pola. Jadi justru sekarang ini saya menguatkan riset, Mas. Termasuk juga sebenarnya kalau kita belajar dari Instagram ya. Instagram itu kan muncul beranda di kita itu kan karena hal-hal apa yang kita sering buka gitu ya. Akhirnya dia mempola bahwa hal-hal yang kita suka ini yang akan menjadi konsumsi kita. Sebenarnya itu sama dengan apa yang dialami oleh si klien. Tuh, jadi artinya ketika orang meng-hire teman-teman konsultan atau Mas Rian sebagai konsultan, ya tadi, jadi Mas Rian ini juga selain mulai starter dari praktisi dulu ya, tapi sekarang lagi mendalami akademisi, lagi mengalami riset-riset. Juga ada konsultan yang memang mulai dari riset terjun ke praktek. Cuman biasanya memang kalau saran teman saya tadi itu kayak gini, jadi artinya ketika mau pilih salah satu aja. Anda kalau misalnya mau dua-duanya, jangan taruh di satu tempat. Artinya satu masuk ke dalam tim, satu lagi sebagai orang luar yang melihat tadi. Nah, kalau Mas Rian sendiri juga bisa terjun ke dalam, berarti dianggap misalnya kadang-kadang kan gini ya, idealismenya orang kalau punya duit itu kan nggak mau repot. Saya bisa bayar kok, kan kayak gitu ya. Ini tim saya berantakan nih. Mas Rian saya panggil ke sini, tolong benahi dong. Entah itu posisinya, pokoknya saya nggak punya waktu, satu. Biasanya kan kayak gitu, karena dia punya duit. Maka waktu bukan jadi masalah, karena dia bisa bayar. Saya nggak punya kemampuan, tapi saya pengen bisnisnya jalan. Nah, Mas Rian saya taruh ke sini dengan tim untuk mungkin mengkader orang itu sebagai mungkin manajer, sebagai direktur atau sebagai apa. Nah, pernah nggak dapat tawaran seperti itu? Atau mungkin nggak ideal bagi Mas Rian klien seperti itu? Sebenarnya kalau sekarang memang saya tidak memilih klien, tapi siapapun yang membutuhkan bantuan, saya siap bantu. Hanya di tahap berikutnya saya perlu melakukan proses yang namanya coaching analisis dulu. Apakah beliau ini coachable atau enggak? Kalau misalnya enggak coachable, berarti konsepnya nggak bisa pakai coach. Konsepnya pakai mentor. Konsepnya mungkin semi dengan konsultan. Jadi sebenarnya on off sih Mas ya. Ada juga training. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar kita bisa pilih Mas posisi itu. Kalau perusahaan besar karena mereka udah settle, mereka udah punya tim yang lengkap. Jadi nanti konsep intervensinya hanya dengan metode contoh misalnya training apa yang tepat buat mereka. Training lalu kita tinggal observe dan monitoring gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin masih di UMKM, mereka belum punya tim yang lengkap. Maka ada ruang di mana mereka ini melakukan multitasking. Nah, ketika multitasking kita nggak bisa hanya berposisi di satu titik gitu ya. Kadang kita perlu menjadi mentor mereka, kadang kita menjadi trainer, kadang kita menjadi konsultan. Jadi on off-nya di situ. Tergantung klien tersebut gitu ya. Klien tersebut seperti apa kebutuhannya. Tapi memang saya menyampaikan di awal bahwa saya memilih untuk tidak menjadi eksekutor. Karena nanti tim mereka itu nggak akan bertumbuh gitu ya, malah jadi ketergantungan gitu. Jadi lebih baik mendevelop gitu konteksnya. Jadi kayak gitu ya, karena banyak juga gitu loh Mas Rian. Jadi di lapangan itu yang seperti saya bilang tadi, wah saya nggak punya waktu buat ngurus dan lain-lain. Biasanya kayak gitu tuh anak-anaknya biasanya ya dokter atau anak-anaknya lawyer gitu, biasa bapaknya punya banyak duit, atau mungkin anak-anak pengusaha lain gitu yang sudah gede gitu loh, anaknya ini ada modal nih 2 miliar buatan apa gitu loh. Nah itu kan dia ngerasa saya punya duit kok, yang penting bisnisnya harus jalan gitu. Tapi saya nggak punya kemampuan nih, duit ada. Sedangkan dia harus meng-hire manajer. Jadi kalau kayak kondisi kayak gitu harusnya dari Mas Rian sendiri tadi ya, jadi mereka dibentuk tim, Mas Rian bantu develop tim ini sehingga menjadi tim yang kuat, gitu ya? Ya, sebelum membentuk tim biasanya kita lakukan dulu analisa dulu ya, diagnosa dulu di tim mereka ini sesuai dengan visinya dari lembaga atau organisasi ini enggak gitu ya. Organisasi ini bisa diterjemahkan oleh timnya ini enggak. Kalau misalnya enggak, berarti tim ini mungkin enggak untuk di-develop. Kalau ternyata secara kapasitas mereka ini udah mentok Mas, kita perlu hire orang yang
sesuai dengan kapasitas itu, sehingga kita bisa naikkan kapabilitasnya. Jadi kalau misalnya memang ada kemampuannya, misalnya mereka tidak bisa bahasa Inggris misal gitu ya, Ya, ya. ya berarti harus cari mentor bahasa Inggris, Ya, itu untuk ngajarin mereka bahasa Inggris gitu ya. Betul. Jadi bukan tugasnya Mas Rian untuk ngajari, Bukan. Mas Rian cuma memberi saran gitu. Ya. Ini kurang bahasa Inggrisnya kurang nih, berarti harus ikut kursus dulu entah di lembaga A, di bagi atau in-house bahasa Inggris kan kayak gitu ya. Ya, ya. Nah, lebih seperti itu. Oke, nah terus kita masuk ke troubleshoot mungkin ya. Jadi pembahasan troubleshoot ini, nah Mas Rian pernah nggak masuk ke sebuah perusahaan yang mana perusahaan ini kondisinya apa ya, bisa bilang nggak bagus. Jadi gini, kalau kondisi perusahaan nggak bagus, berarti kan asetnya sama utang lebih banyak utang. Bisa bilang kayak gitu lah ya. Nah, utang besar, aset perusahaannya nggak mencukupi, terus nggak tahu harus ngapain masuk, nah, dia butuh bantuan. Masuk ke dalam situ, nah kira-kira menurut Mas Rian, apa yang harus dilakukan Mas kalau di perusahaan kayak gitu? Apakah yang penting dapat cash flow dulu atau dibenahi SDM-nya dulu? Ya, kebetulan memang secara spesifik belum menjadi klien saya, tapi itu teman-teman saya, teman-teman saya, yang dia udah ibaratnya kembang gempis lah, ya, kembang gempis mau gimana. Jadi kita pisahkan dulu nih Mas, mana yang bad sector, gitu ya. Bad sector, contoh misalnya terkait dengan beban ya, atau hutang ya, seperti itu ya. Pola penjelasannya berbeda. Lalu yang berbicara tentang development bisnis. Maka ini kita pisahkan. Yang pertama adalah mencari cara dulu untuk cara penyelesaian beban tadi. Kebetulan saya dulu di bank ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada masalah seperti itu, kita bisa diskusi gitu ya. Contoh misalnya dia udah betul-betul macet nih gitu ya, macet, dia nggak punya kemampuan bayar sekian, gitu ya. Tapi bisnisnya masih bisa jalan, bisnisnya masih bisa jalan. Kalau dia punya aset, mungkin bisa. Oke, bisa dilunasi ya. Dilunasi. Tapi kalau memang tidak gitu kan ya, memungkinkan enggak untuk bisa lobby kepada bank itu untuk melakukan proses yang namanya reschedule atau restrukturisasi gitu ya, karena bank punya beberapa metode-metode untuk penyelamatan gitu ya, penyelamatan. Nah, itu satu. Baru yang kedua berbicara tentang development bisnis. Bisnis ini bisa jalan, tapi kondisinya bisa berkembang nggak? Oh, bisa berkembang, timnya siap nggak gitu ya, segmen marketnya ada nggak gitu ya. Kalau itu memungkinkan, ya bisa dijalankan. Tapi kalau enggak, ya cut loss bukan menjadi pilihan yang tabu gitu ya. Cut loss terhadap apa? Mungkin ada lini-lini bisnis yang akan memberatkan gitu ya. Karena kadang tuh teman-teman ada punya beberapa produk yang itu secara cost mahal, beban jadi ya. Beban jadi beban, HPP-nya itu tinggi, jadi margin tipis, tapi return to investment-nya jadi kecil. Cari mana produk-produk yang akhirnya bisa turnover-nya bisa lebih cepat. Ya, macam-macam lah, menarik sekali sih di bidang ini Mas. Nah terus contoh kasus lagi, pernah nggak masuk ke dalam satu perusahaan, biasanya perusahaan keluarga nih, yang ownernya lebih dari satu. Nah sehingga biasanya pengambilan keputusannya itu yang bikin lambat. Nah terus ini dibawa kepada Anda sebagai konsultan. Jadi Anda sudah memberi masukan, cuman ya karena ada beberapa kepala di dalam situ, itu jadi apa ya, pengambilan keputusannya jadi nggak cepat, sehingga ya bergerak lambat. Misalnya saya butuh misalnya gini ya, apotek lah gitu ya, contoh apotek. Apotek nih mau beli obatnya harus minta izin mau beli obat itu harus minta izin ke 5 orang dulu, misalnya gitu. Ownernya tuh 5, karena ini perusahaan keluarga, misalnya gitu. Nah sehingga mau beli obat dulu nggak bisa, artinya anggotanya apotek ini perlu beli ke apotek lain gitu loh. Daripada ngambil ke distributor, duitnya belum ada. Mungkin duitnya ada tapi keputusannya tuh lambat. Sudah, karena perlu ya kita ngambil ngutang dulu lah dari apotek lain gitu loh. Dari apotek mitra atau apotek lain. Nah itu gimana Mas kalau misalnya ada kondisi seperti itu dalam suatu perusahaan dan Mas Rian diminta tolong untuk menangani permasalahan tersebut? Pernah sebenarnya Mas, ada klien yang seperti ini. Nah, di dalam melakukan pendampingan atau akad pendampingan, saya selalu tekankan dulu di awal, apakah si klien ini itu memiliki kuasa untuk yang namanya keputusan. Jadi apakah dia punya power untuk memberikan sebuah keputusan. Kalau dia nggak punya power untuk memberikan keputusan, dia penting untuk mendapatkan penguatan dari beberapa pihak yang mungkin selevel dengan mereka. Saya pastikan dulu mereka sudah
kalau bahasa hukum tuh inkrah ya. Bahasa hukum inkrah ya. Mereka sudah keputusan final dulu. Satu suara dulu ya. ya. Satu suara dulu untuk betul-betul mengajak saya untuk menemani mereka. Karena kalau tidak nanti akan jadi masalah berikutnya gitu. Jadi itu penting untuk saya pastikan dulu di awal. Masalah nanti mereka ada perbedaan pendapat di belakangnya gitu ya. Itu hal yang wajar gitu ya, hal yang wajar. Dan itu terjadi gitu. Tapi penting untuk saya pastikan dulu bahwa mereka dalam kondisi yang sepakat dulu untuk dibantu untuk pendampingan. Bahkan beberapa itu suami istri. Suami istri, coba tanyakan dulu ini. Oke, istri mau. Oke, kalau gitu ya, saya sampaikan ke depan istrinya kepada si klien tersebut bahwa nanti ada hal-hal yang kita lakukan bersama-sama seperti ini. Jadi ibaratnya gini, Mas. Clarity itu menjadi hal yang paling dasar ketika kita mau bersinergi. Clarity. Kan ada tuh opo jaringkuk lah seperti melaku gitu kan. Itu hati-hati kalau dalam syar'i kadang-kadang itu yang jadi penyebab justru berkahnya itu hilang gitu. Karena kenapa? Nggak clear di awal. Iya, karena jadinya goror, Mas. Karena jadinya goror. Jadinya apa? Jadi nggak jelas. Wis opo engko jari loh. Itu memang betul ya, namanya takdir itu sudah ada yang mendesain gitu ya. Allah sudah mendesain itu, tapi kita itu kan punya peran untuk ikhtiar gitu ya. Termasuk mengklirkan. Jadi ketika terjadi ini kita harus gimana? Justru sebetulnya kalau menurut saya itu akad itu memang harus clear di depan. Maka ada akad-akad misalnya muamalah pun itu kan juga dalam rangka mengamankan dua belah pihak sebetulnya. Betul. Jadi keamanan itu nomor satu, memang sangat dijaga dalam bermuamalah. Jangan sampai nanti ya katanya apa jari nanti itu malah justru jadi blunder itu bumerang buat belakang. Betul. Nah terus habis itu kayak gitu Mas, misalnya ya tadi kondisi biasanya kalau kita lihat ya, yang biasa terjadi seperti itu perusahaan keluarga atau yang belum punya direktur atau manajer. Kalau misalnya dia sudah menunjuk direktur, berarti kan direktur ini kan berhak untuk menggandeng siapa aja, kan sudah diberi kekuasaan penuh untuk meng-hire konsultan. Itu kan dari direktur, bukannya dari owner kan. Dari owner kan tinggal terima laporan. Betul. Nah biasanya perusahaan yang sudah corporate, oke lah, paham. Cuman kan kebanyakan dari teman-teman kita di Malang ini kan levelnya kan belum corporate ya, mesti UKM. Pun meskipun banyak cabang pun levelnya pun mesti ownernya pun ada di dalam, gitu loh. Dan akhirnya menunjuk direktur, tapi direktur mesti diintervensi sama si owner. Jadi ini memang lagi bangun kantor di sebelah, jadi berisik juga. Oke. Mohon ini maklum aja teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kita punya studio baru juga untuk yang latar belakang baru lah. Bisa pindah-pindah kita jadi nanti ya. Nah itu gimana Mas? Oke, nah ini menarik nih Mas Iqbal. Ini kayaknya pembahasannya yang tambah hot ini ya, gitu ya. Jadi terkait dengan apa yang diceritakan Mas Iqbal tadi adalah yang pertama. Saya nggak bilang biasanya sih, tapi hal-hal yang berpotensi untuk menjadikan sebuah polemik itu karena memang semuanya dimulai karena minimnya kejelasan. Apa sih kalau di dalam lembaga atau organisasi itu kejelasan? Satu, struktur. Itu rumahnya tuh. Struktur. Kamu bagian apa, saya bagian apa, saya sebagai apa, itu struktur. Lalu yang kedua, job position. Ya, otomatis jelas tuh strukturnya, mana hierarkinya gitu ya. Lalu job position. Yang ketiga, job desk jelas. Ketika job desk-nya ini masih tumpang tindih gitu ya, maka dia nanti akan bias mana yang menjadi skala prioritas. Ya, kalau job desk-nya masih belum clear ya. Nah, hubungannya apa? Hubungannya ketika kita melakukan sesuatu. Contoh misalnya ada dua job desk yang dia lakukan dan itu bertentangan. Contoh gini. Kalau misalnya di bank gitu ya, di bank itu kan ada funding, ada lending. Ada yang cari kredit atau pembiayaan, ada yang mencari orang yang mau menabung. Orang yang mau menabung ya, kita pasti cara kita komunikasi itu kita atur, grooming kita atur, cara pendekatan kita juga berbeda, tone-nya kita atur, cara kita membuat topik-topik bahasan itu juga kita atur gitu kan. Supaya dia percaya untuk menempatkan dana ini kepada kita. Sementara orang yang mau memberikan kredit atau pembiayaan itu yang dikuatkan bukan cara pendekatannya untuk mendapatkan kepercayaan, bukan, justru hal-hal apa yang buat kita percaya memberikan pembiayaan kepada kita. Ini bertolak belakang. Akhirnya SOP-nya jadi
saya harus gimana nih? Jadi kalau dipraktikkan sama orang yang sama mungkin ya. Iya, betul. Caranya gimana nih? Saya harus mitigasi resiko atau saya ini membangun trust dengan dia gitu. Nah, ini bertolak belakang. Nah, inilah yang nantinya ketika kita melakukan sesuatu itu jadi kalau orang Jawa bilang nggak tahu Jawa mana nih, sulit genje mas. Gitu iya, pernah dengar. Betul ya, sulit genje gitu. Saya harus gimana gitu. Kenapa? Karena nanti ujungnya adalah kualitas. Kalau di dalam SDM mungkin bahasanya KPI. Kualitas pengerjaan ini kita perlu ukur gitu loh. Nah, ini yang membuat sebenarnya hal-hal yang berpotensi untuk menimbulkan polemik atau permasalahan-permasalahan dalam berorganisasi atau berbisnis. Gitu. Kurang lebih. Ya, menarik ya. Jadi banyak sebetulnya permasalahan-permasalahan yang biasanya dihadapin sama perusahaan terutama di bidang SDM. Ya, SDM betul. Itu banyak sekali. Dan biasanya sih SDM ini diperlukan bagi perusahaan lagi bertumbuh biasanya ya. Biasa perusahaan lagi membangun pertama itu kan nggak butuh SDM dulu, yang penting butuh penjualan. Ya. Nah, tapi ketika penjualan sudah banyak nih gini contohnya Mas Rian. Jadi punya satu warung nih, oke lah rame gitu. Buka 2 warung masih bisa terhandle. Buka 5 warung berantakan semua. Iya. Iya. Berantakan semua. Dia nggak ngerti gimana caranya. Ini kok rugi terus? Apakah mungkin ya tadi bilang mungkin SOP-nya belum ada atau apa namanya? Ya masih banyak lah. Atau mungkin iya tadi SOP ya. Terus mungkin racikan-racikannya mungkin juga nggak sama taste-nya dan lain-lain. Ya sehingga tadi susah untuk ya mau gimana lagi dan butuh konsultan kalau kayak gitu. Iya, betul. Nah, Mas Rian sendiri dari tahun 2019 mulai langsung kena pandemi itu tahun depannya. Oh iya betul. Luar biasa itu. Lagi kan baru setahun napas gitu kan, set langsung kena pandemi. Itu berdampak gitu ya. Oh, luar biasa. Betul, sampai akhirnya belajar hal-hal baru di luar training, itu juga belajar juga gitu kan. Tapi alhamdulillah ini pandemi ini kalau buat saya ada rasa syukur ya, Mas. Oh, gimana? Kenapa? Karena ibaratnya gini. Saya nggak sendirian. Hampir semua orang ngalamin. Betul. Iya kan? Hampir semua orang ngalamin. Terus yang kedua ya adalah ibaratnya ini kayak di restart. Betul. Ya, di restart ya. Dan saya ikut dan semua orang ikut. Jadi yuk kita sama-sama nol nih gitu. Betul. Dan ini kan sebetulnya kan peluang juga bagi Mas Rian. Misalnya kita contoh kompetitor atau mitra mungkin ya. Kita kalau di bidang jasa nggak bilang kompetitor biasanya, mitra gitu ya. Karena bisa kita gandeng juga. Misalnya Mas Rian baru mulai tahun 2019 buat brand, sedangkan mungkin ada teman yang lain itu udah mulai dari tahun 2000. Iya. Otomatis kan pasti bersaing untuk nyusul beliau ini kan agak jauh gitu ya. Tapi begitu di restart kan sama-sama levelnya kan bareng. Betul. Level tinggal merangkak bareng ke atas gitu loh. Ya lebih enak. Nah, ini mindset yang menarik yang biasanya teman-teman itu memandang bahwa pandemi ini sebagai sekedar sebagai sebuah musibah. Padahal ada berkahnya juga. Berkahnya ya tadi ya nge-start semuanya gitu loh. Jadi untuk membalap yang nomor satu gitu, membalap kan lebih mudah karena startnya kan mulai bareng. Betul. Ada yang menarik nih Mas. Gimana? Jadi setelah pandemi waktu itu bulan Maret ya kalau nggak salah ya, mulai Maret 2020 tuh mulai itu. Ya, mulai. Itu beberapa klien pending, bahkan ada pending yang baru kita laksanakan kemarin bulan Februari Mas, 2021. Jadi hampir setahun ya kita pending. Saya bikin beberapa kegiatan-kegiatan virtual, training online gitu ya. Ini kemarin sudah 6 batch Mas kita lakukan, yaitu training hypnoselling. Jadi konsep cara menjual tanpa menjual sebenarnya gitu ya, menjual. 6 batch ini 80% lebih pesertanya itu ibu-ibu. Pesertanya ibu-ibu. Ini kisah yang pertama nih. Pesertanya ibu-ibu. Loh kok ada ibu-ibu ini malah yang paling semangat buat belajar ini gitu ya, belajar terkait dengan konten hypnoselling. Malah teman-teman saya yang insurance perbankan itu mereka saya rasa bukan nggak mau ya, tapi nggak punya kesempatan. Jadi saking penuhnya aktivitas mereka, yang ibu-ibu tadi itu mereka malah bisa punya kesempatan untuk belajar. Dan ini nggak sebentar loh, 4 hari Mas belajarnya, tiap malam sampai jam 9, jam 10, jam 9 terkait dengan hypnoselling ini. Saya lihat gini, maka sebenarnya berkembang atau tidak ini tergantung dengan
bagaimana orang itu menitikkan untuk saya mau berkembang apa enggak, gitu ya. Itu yang pertama itu, sampai 6 batch itu Mas. 6 batch. Yang kedua, pandemi ini saya akhirnya bisa bantu beberapa trainer-trainer nasional untuk join support di sesinya mereka. Yang mungkin ketika saya mungkin offline dulu itu agak susah. Yeah. Nah sekarang saya bisa ketemu dengan mereka, bahkan mereka sendiri yang Mas minta CV-nya. Mas Rian punya jadwal sekian nggak, bisa bawain ini nggak? Oh bisa gitu ya. Itu trainer nasional Mas. Yang saya juga nggak ngebayangin loh kalau dulu saya nggak mungkin punya kesempatan ini, dan pesertanya nggak ecek-ecek Mas. Bukan kaleng-kaleng lah ya. Iya. Ini perusahaan BUMN, perusahaan apa namanya skala nasional, dan pesertanya itu bisa VP, Vice President gitu ya. Yang saya bisa satu frame dengan mereka. Gitu. Nah ini leverage yang luar biasa. Sepanggung lah ya. Sepanggung. Kalau offline itu kan sepanggung. Betul. Ini menarik kan. Dan bisa kenal banyak orang juga ya. Karena online kan, online bisa betul. di seluruh Indonesia. Betul. Bisa. Seluruh Indonesia. Terus Mas Rian, tantangannya jadi seorang trainer tuh apa sih kira-kira? Iya. Sehingga gini, kalau kita bicara kita berprofesi atau kita kan pasti ingin memberikan yang terbaik. Dan kita juga ingin jadi yang terbaik. Nah, tantangannya jadi seorang trainer ini kan apa ya? Ini kan profesi yang unik. Artinya kalau bisnis itu kan bisa buka cabang, trainer kan enggak. Itu kan kalau bisnis kan misalnya rumah makan bisa buka cabang. Misalnya di bank pun bank bisa buka cabang. Trainer kan enggak kayak gitu. Harus ya tadi terus belajar dan lain-lain. Tantangannya itu apa sih gitu Mas? Sehingga Mas Rian bisa jadi sebuah perusahaan yang bisa kita katakan 10 besar di Indonesia lah. Apa tantangannya kira-kira yang Mas Rian rasakan? Yang pertama nih, ini yang paling ya ini juga pengingat buat saya secara pribadi Mas. Jadi tantangan pertama seorang trainer itu merasa yang terbaik. Oke, Jumawa ya. Iya. Karena pada saat itu, ini saya subjektif saya ya. Kalau mungkin trainer lain mungkin bisa jadi punya frame yang lain. Yang pertama adalah saya yang paling takut adalah saya merasa yang terbaik, Mas. Kenapa? Karena ketika saya merasa yang terbaik, saya menutup diri terhadap perubahan. Menutup diri terhadap hal-hal yang saya harus tingkatkan. Dan yang lebih penting lagi, ketika saya merasa yang terbaik, saya lupa bahwa saya punya blind spot. Yang tadi lampu rating tadi Mas. Blind spot di mana orang lain bisa melihat itu gitu. Itu tantangan yang paling besar. Jadi tetap down to earth gitu ya, iya, tantangannya. Jadi mau belajar dengerin orang, belajar hal baru. Susah itu. Nah, itu yang berat banget situ. Karena kan terbiasa memberikan sesuatu ya. Ketika diberikan sesuatu kadang-kadang menutup diri gitu ya. Tahu apa kamu ya, kan itu. Seperti itu. Itu bahayanya. Nah, di sisi lain yang jadi stimulusnya adalah gimana caranya memberikan yang terbaik. Itu stimulusnya. Kalau yang jadi tantangan adalah merasa jadi yang terbaik, tapi stimulusnya, boosternya adalah gimana caranya memberikan yang terbaik. Oke. Itu dua hal. Nah, terus apa yang harus dilakukan para teman-teman trainer atau Mas Rian pribadi supaya bisa, ini kan masa pandemi kan restart nih. Sekarang kan berebutan. Artinya kita lagi memanjat naik ke atas ya. Supaya Mas Rian bisa naik menjadi trainer nomor 1 di Indonesia lah gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan itu? Apakah harus gandeng langsung pukul klien yang gede itu loh? Atau gimana ya? Karena kan kesempatan ini kan belum tentu terjadi lagi nanti. Betul. Kalau seperti ini, apa yang kira-kira kesempatan apa yang bisa diambil Mas Rian dan teman-teman? Ini menarik Mas. Kenapa? Karena mungkin kalau mau jadi cerita juga buat yang lain atau stimulus buat teman-teman yang boleh ya. Tapi saya lebih suka gini Mas. Saya nggak ingin menjadi yang terbaik. Jadi ukurannya bukan nomor 1, 2 gitu ya. Tapi ukurannya seberapa banyak orang mendapatkan manfaat dari saya. Karena artinya ketika semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari saya, berarti saya ini menjadi yang terbaik. Ya, itu. Memberikan yang terbaik gitu ya. Masalah mereka nanti memilih bahwa pilih Mas Rian aja yang terbaik, itu bukan saya ngomong mereka. Gitu ya. Bukan saya ngomong gitu. Jadi biarkan orang lain yang bercerita tentang kita. Itu jauh lebih powerful buat saya secara pribadi. Itulah kenapa saat ini saya nggak berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik daripada trainer yang lain. Tapi saya berlomba-lomba bagaimana saya tuh bisa belajar lebih banyak dari teman-teman trainer yang lain. Kita sering bersinergi Mas sekarang Mas. Ya kayak tadi ya. Iya betul. Saya associate ini kurang lebih sekitar 6 sampai 7 lembaga training gitu ya. Kalau yang
Maaf 8 mungkin kalau sama yang nasional. Jadi ada 1, 2, 3 yang nasional yang kami sudah mulai jalan gitu ya. Sisanya regional dan lokal. Ini semakin banyak kita itu merapatkan barisan. Oke. Sebagai contoh misalnya, ketika saya dapat outbound misalnya, klien outbound, saya nggak mungkin berjalan sendirian. Saya ajak teman-teman provider-provider ya, untuk bersinergi, untuk ngerasain rezeki sama-sama. Tapi begitu bersinergi, kita tuh kekuatannya jadi luar biasa, Mas. Tapi sebetulnya kan bisa kan, untuk jalan sendiri sebetulnya bisa. Dulu kan bisa. Bisa. Cuma masalahnya pengen bersinergi tadi Iya, ya, betul. biar lebih gayeng lah. Artinya ketika nanti mereka yang punya project, kita juga ikut, Ya, kan gitu ya. Betul. Jadi nggak ada yang namanya kompetisi, yang ada kompetensi. Nah, ini menariknya di situ. Iya, karena kebanyakan orang seperti itu gitu loh. Jadi ngelihat bahwa apalagi bidang jasa, trainer, dan biasanya nih kegalauan yang ada di hatinya teman-teman trainer atau konsultan adalah mereka bertambah usia. Ya. Nah, itu kegalauan yang sering Ya. diceritakan teman-teman trainer ke saya pribadi gitu loh. Ya. Cerita, saya harus ngapain Mas ini? Usia saya selalu bertambah. Saya sampai mau kapan lompat-lompat di panggung terus gitu loh. Iya, betul. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berbisnis. Sedangkan menurut saya, kalau misalnya memang passionnya trainer, kita lihat ya trainer yang di Amerika gitu, yang senior Anthony Robbins itu kan sudah ya cukup senior ya. Iya. Ada juga mungkin yang lebih tua lagi daripada Anthony Robbins. Artinya mereka ya kompetensinya di situ, ya memang harus dibangun di situ, ya memang harus terjun di situ. Kalau misalnya malah mau buat bisnis, kalau menurut saya itu malah mematikan. Mematikan artinya kayak gini. Contoh ketika Mas Rian sebagai konsultan juga punya bisnis rumah makan. Nah, kira-kira saya mau nggak menggandeng Mas Rian sebagai konsultan saya? Misalnya saya punya rumah makan juga, pasti nggak mau kan? Wah, nanti ilmuku ya dicolong juga sama dia nih gitu. Iya. Atau misalnya anak Mas Rian mau magang ke tempat lain, nanti pasti akan ngajak, loh ini pengen ngambil ilmunya doang nih biar bapak bisa belajar. Jadi kan tidak apa ya blunder, nanti khawatirnya blunder. Iya. Nah, terus habis itu kok dari Mas Rian sendiri ngelihat bagaimana nih perjalanan karir saya sebagai seorang trainer ke depannya gitu loh. Ya, betul. Itu gimana? Kan masih muda, masih belum kepikiran nih. Iya, Tapi yang senior udah mulai kepikiran. Betul. Ini setuju ya Mas Iqbal bahwa banyak juga teman-teman trainer ibaratnya apa ya yang saya bisa lakukan ya selain ini gitu kan ya. Dan memang itu pilihan untuk mereka akhirnya memilih punya bisnis segala macam itu pilihan ya. Kalau saya secara pribadi memang lebih suka ketika saya menambahkan value saya. Kenapa? Karena contoh misalnya gini nih, kita pakai analogi yang paling mudah. Analoginya adalah gini. Ketika kita punya bisnis lain, itu pengen punya income berapa sih? Misalnya gitu ya. Pengen punya income berapa sih? Dan itu dicapai kapan sih gitu ya. Nah, mungkin enggak sih dari apa yang kita kerjakan sekarang, betul ya? Itu juga bisa mengarah ke situ. Kalau memang mungkin, kenapa harus berpindah? Misalnya itu analoginya gitu ya. Lalu tinggal tarik aja. Lalu cara-cara apa yang kita perlu lakukan supaya kita bisa income ke situ. Dan itu ruangnya luas banget. Satu hal yang saya sangat confidence di dunia development ini gini Mas. Ini atasan saya nih. Atasan saya waktu di insurance, beliau bilang gini. Satu-satunya ruang yang tidak ada batasnya itu adalah development. Jadi mau dikembangkan model apapun itu nggak ada atapnya gitu. Tinggal kita mau mengambil dari angle yang mana. Kita mau fokus dari angle yang mana. Karena development tuh nggak ada batasnya. Nah, ini yang membuat saya tuh punya energi yang ibaratnya terus-terusan ada gitu. Cuman kepikiran nggak nanti kedepannya mau buka bisnis juga? Bisnisnya mensupport ini. Contoh Misalnya gini. Dunia pendidikan ini kan selalu dibutuhkan, Mas. Dunia pendidikan selalu dibutuhkan. Nah, pendidikan ini kan macam-macam ya. Ada yang formal, ada yang non formal. Nah, saya fokus kepada non formal, Mas. Fokus kepada non formal. Contoh misalnya adalah kepada para profesional kan. Ya, perusahaan katakan. Perusahaan ini mereka itu perjalanannya ya. Mulai rekrut ya, seleksi, lalu probation, training, terus OJT gitu ya, OJT
sampai nanti development sampai pensiun. Ini ruang yang nggak ada habisnya, yang kita bisa terus masuk gitu. Terus kalau misalnya Mas Rian sendiri ya, menurut Mas Rian penilaian ini gimana? Jadi ada teman juga yang bilang, ini senior juga gitu loh, usianya hampir 60. Jadi dia bilang gini, saya sekarang dulu masih muda, oke lah ya, saya ngasih training, ngasih motivasi dan lain-lain. Sekarang ketika saya sudah hampir 60 tahun, saya mulai berpikir, jadi kalau misalnya ada perusahaan yang gandeng saya atau berminat gandeng saya, maka saya akan minta saham di perusahaan itu. Sehingga nanti kalau misalnya setahun atau 2 tahun saya pegang berikutnya, tapi ternyata saya masih punya saham di situ. Nah itu gimana seperti itu? Ya sebetulnya dia masuk juga sih gitu loh. Artinya kan nggak putus gitu loh. Sedangkan yang dilakukan banyak kan trainer sekarang ini kan adalah saya bangun in-house tahun, ya sudah, nanti cari lagi yang lain gitu loh. Nah, gimana menurut Mas Ira? Kepikiran kayak gitu mungkin? Ya, saya memiliki pemikiran yang kurang lebih sama juga ke depannya seperti itu. Karena itu yang dilakukan Pak Dahlan Iskan kan ketika beliau bantu Jawa Pos ya waktu itu ya. Jawa Pos jelas nggak mungkin berani hire sesuai dengan rate-nya Pak Dahlan pada saat itu. Tapi beliau mau bantu dengan konsekuensi tadi gitu ya. Dan saya pun secara pribadi sebenarnya setuju dengan konsep itu. Kenapa? Karena satu, kita punya lifetime yang jelas ada batasnya gitu ya, jelas ada batasnya, ada masa produktif dan juga keterbatasan dalam energi ya, energi, kemampuan segala macam. Maka itu salah satu cara juga untuk kita bisa terus produktif dalam tanda kutip, produktif ke dalam kehidupan kita juga gitu. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan itu kan hasilnya akan terus berulang ya. Iya. Kepada perusahaan tersebut ya. Lalu selanjutnya ketika kita memiliki saham segala macam, kita juga bisa berperan lain sebenarnya. Bukan hanya mendapatkan saham dari mereka, tapi kita juga bisa bantu untuk tetap menggawangin kualitasnya. Iya, jadi tetap artinya punya kewajiban juga. Karena kan saya ada keterikatan selain emosional juga. Saya punya dana juga di sini, punya aset juga di sini nih. Betul. Dan saya juga pengen aset saya ini bertumbuh kan itu. Ya sebetulnya ide menarik juga sih. Dan itu harusnya ya dipikirkan juga sama trainer-trainer yang belum terlalu senior gitu, suruh mulai berpikiran lah kayak gitu loh. Gimana caranya supaya ya karena mau sampai kapan gitu kan, tenaga sangat terbatas. Kalau dulu mungkin bisa 20 setiap bulan itu bisa cuman pulang di rumah berapa kali kan, 20 titik gitu, 150 penerbangan. Bayangkan. Nah kalau misalnya sampai kapan gitu loh, kalau misalnya usia oke lah, usia 30 40 oke lah, 50 60 mulai mikir, 60 70 tambah mikir lagi gitu. Sampai kapan itu? Nah, itu pas mau resign itu Mas Iqbal, saya ditahan dulu ke atasan-atasan saya, termasuk juga Vice ya. Mas Ren belum siap gitu. Terus pikiran saya gini, kalau saya bicara tentang siap, nggak akan pernah Bu siap. Saya harus menyegerakan untuk saya melalui episode ini untuk segera belajar memandirikan saya secara pribadi maupun juga masa depan saya gitu. Nah, alhamdulillah saat ini banyak hal yang akhirnya saya mulai coba tapaki ya. Kalau misalnya saya terus berada di profesional gitu ya, di corporate, maka ruang akhir dari saya adalah berkarir di dalam sistem gitu ya. Kalau di luar seperti ini, ya memang sih hutan belantara ya. Tapi kan kita membangun rumah kita untuk masa depan yang mungkin kita tahu, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga menarik nih. Ketika kita bilang membangun rumah untuk masa depan, beberapa teman-teman konsultan atau trainer itu juga ngomong bahwa salah satu kendala mereka atau kekhawatiran mereka adalah ini bisnis yang tidak bisa diwariskan. Ya. Itu. Anak saya belum tentu bisa ngomong loh. Iya kan? Anak saya belum tentu bisa punya kemampuan untuk mendevelop orang seperti saya. Sehingga ya tadi itu jadi salah satu kekhawatirannya teman-teman juga itu Mas Rian. Jadi tantangannya sangat, kalau saya lihat ya, memang dunia tanpa atap, dunianya tanpa atap trainer ini atau development ini, cuman ya batasnya ya tadi ketika tutup usia. Betul. Ketika udah tutup usia. Dan itu banyak sekali senior saya ya, senior kita yang trainer bagus tutup usia terus ya kebetulan dia punya duit tapi anaknya tidak meneruskan itu ya, mereka bisnis yang lain itu, jalan yang lain, entah anaknya berkarir atau jadi dokter, jadi pengacara, lawyer di luar negeri. Ya ada juga. Ya itu dinamika juga itu. Dinamika juga. Betul. Nah terus Mas Rian, ini pernah nggak Mas Rian di kasus seperti ini? Jadi dihadapi sama suatu penawaran
Mas Rian, misalnya aku sebagai calon konsumen, calon nasabah gitu ya, calon klien. Mas Rian, ini bisnisku belum berkembang. Masih gini-gini aja. Tapi aku pengen bisnisku berkembang. Tapi aku untuk bayar kamu belum cukup biaya nih. Misalnya dari omset 10% atau dari profit 10%, mau nggak? Atau dari omset lah ya, dari omset 10%, kira-kira berkenan ya untuk dapat dana bagi hasil 10% setiap bulannya, misalnya gitu. Pernah nggak dapat penawaran seperti itu? Secara spesifik enggak, tapi belum ya? kalau terkait dengan kemampuan, iya terjadi gitu. Jadi kalau spesifik Mas dengan persentase gitu, spesifik mereka nggak menyampaikan itu, tapi mereka menyampaikan terkait dengan kemampuan finansial mereka. Yang pertama sih sebenarnya saya ngelihat dulu mereka mampunya seperti apa, sehingga saya bisa fit dengan apa yang nanti akan saya sampaikan ke mereka. Semangat yang pertama itu kan semangat untuk membantu dulu, Mas. Betul. Semangat untuk membantu. Maka saya tawarkan beberapa konsep dengan mereka supaya satu, karena di awal tuh biasanya kita masih lebih banyak brainstorming ya. Ibaratnya untuk injeksinya belum sekenceng kalau misalnya kita udah ketemu nih brainstorming gimana gitu ya. Biasanya kayak pakai model tiering, Mas. Tiering, jadi berjenjang supaya ini bisa jalan. Tier 1, tier 2, tier 3 gitu ya. Betul, seperti itu supaya bisa memudahkan. Jadi intinya sih sebenarnya saya nggak terlalu saklek ya dengan masalah investasi ya gitu ya. Nah kalau yang terkait dengan porsi share ya, share entah itu share revenue atau share profit gitu ya. Peluang-peluang gitu ada gitu. Peluang-peluang gitu ada dan sangat terbuka. Maka bisa jadi dengan konsep fixed cost atau konsep fix plus variabel gitu. Atau tapi fixnya tetap ada ya? Fixnya tetap ada supaya itu menjadi trigger. Trigger apa? Trigger sebagai bahwa dia punya moral obligation ya, kewajiban moral gitu untuk memenuhi itu gitu. Meskipun nggak. Tapi belum pernah dapat penawaran yang sama variabel itu belum ya? Cuman fix sesuai dengan kemampuan gitu ya? Nah, variabel ini kita perlu clearkan dulu. Ketika mereka belum clear, terus mereka menawarkan variabel, nah gimana kita bisa memastikan konsep variabel itu? Gitu. Selama kita belum bangun dulu ukuran-ukuran indikator-indikatornya gitu. Nah, maka saya bantu dulu untuk membangun itu, baru setelah itu boleh nanti dengan konsep variable cost. Oke. Jadi karena pernah juga ada teman-teman konsultan gitu ya. Jadi ketika ditawarkan, saya belum punya dana nih, mau bayar juga belum mampu lah ya, karena perusahaan saya kan masih membangun. Jadi kalau misalnya Anda bisa membantu saya sampai omset sekian, nanti 10% buat sekian. Nah, itu diterima. Nah, terus kendala di lapangan yang terjadi itu adalah ketika misalnya ya, dia sudah punya dana 100 omset masuk ya. Terus sebagai konsultan, teman ini kan tahu bahwa perusahaan ini butuh mesin baru. Kalau misalnya kayak gini aja, produksimu terhambat ini. Berarti kamu harus beli mesin baru. Berarti kan butuh dana dari omset itu dibelikan. Betul. Nah itu jadi ada pertentangan bagi dia. Harusnya kalau 10% gitu deh, saya bisa dapatnya, kalau misalnya 100, saya bisa dapat 10. Tapi karena ini dibelikan mesin 80, tinggal 20 kan, saya dapatnya 2. Nah itu begitu dia sudah terima pekerjaan itu, baru dia bingung. Nah ini gimana ya, dalam satu hal ini saya memang pingin perusahaannya juga bertingkat supaya saya dapatnya lebih gede lagi kan gitu. Tapi ketika produksi yang mau ditambah, harus mengorbankan tadi laba atau omset tadi sebagian untuk dibelanjakan. Nah ketika dibelanjakan, bukan omset ya, revenue ya, pemasukan itu dibelanjakan, ya otomatis berkurang revenue-nya. Itu jadi blunder juga. Cerita juga bingung. Aduh bingung. Aku sebulan cuma dapat 2 bro. Waduh, kok bisa kan di perusahaannya? Iya, belanja terus ya. Sedangkan sudah akad kan, sudah tanda tangan kan, 10% dari revenue. Sedangkan dia bilang, aku misalnya nggak ngomong ini harus beli ini, harus nambah ini, harus ngerekrut peng-hire. Kan semakin besar kan timnya kan semakin besar. Betul. Hire supervisi, hire manager, otomatis kan dananya kan kapan gedenya gitu loh. Dia ngerasa bahwa aduh aku dapetnya setiap bulan ya 1,9, 2,5. Kalau saya nggak ngusulin tambah gini, oke saya gede. Tapi saya punya tanggung jawab moral, nih perusahaan harus gede. Kalau nggak kan jalan di tempat aja gitu. Betul. Lalu beliau milih gimana dong? Ya, karena sudah akad kan, tadi kan trigger 10%, oke lah, bisa lah kayak gini 10%, tanda tangan, 10%. Ternyata begitu perjalanan, ya tadi ngerasa bahwa, waduh ini butuh nambah mesin, aduh ini butuh ngerekrut ini, ini butuh ini, butuh renovasi ini. Dan itu makan revenue, sehingga revenue-nya berkurang, ya berarti itu bisa pakai addendum, Mas. Di addendum,
itu bisa dikonversikan menjadi apa namanya, kalau di dalam neraca ya, di dalam neraca itu ada laba yang ditahan atau jadi apa gitu ya, yang suatu saat ketika itu tetap kembali, hanya sekarang ini konversinya menjadi investasi, konversinya menjadi investasi ke mesin misalnya. Ada nilai saham yang kita bisa tanamkan. Tapi tergantung ya kesepakatan mereka kesepakatan ya, gimana, apakah mau ya di addendum ya gitu. Berarti kan minta tambahan, misalnya tambahan perjanjian kan kayak gitu kan. Nah, sehingga itu pembelajaran buat dia, sehingga kalau misalnya dia nerima klien sekarang, dia nggak mau pakai konsep seperti itu lagi. Wes mending fix aja lah. Fix tapi jelas, enak buat kamu, enak buat saya. Jadi saya nggak makan hati. Artinya kalau makan hati kan, kalau misalnya setiap bulan misalnya 5 gitu ya, tapi sudah clear 5. Wis mau dia dapat untung 100 juta, 1 miliar ya, tapi hak saya 5. Sudah tenang gitu. Itulah juga yang saya pilih, Mas. Jadi lebih baik saya fixkan dulu meskipun kecil. Nanti tinggal komposisi apa kan yang saya tuangkan ke klien ya. Jadi fix dulu, setelah kita sudah sama-sama kenal ta'aruf ya, udah kenal baik, dan baru kita bisa fokuskan ke variabelnya gitu kan. Nah, gitu. Jadi ada tahapannya nah, di mana variabel itu bisa dimunculkan ketika kita udah tahu, udah clear ya, nggak ada goror lagi gitu ya, cara perhitungan gimana. Dan biasanya kayak itu butuh waktu berapa lama? 3 bulan, 4 bulan, setahun? Beda-beda, Mas, tiap klien. Ada yang klien itu betul-betul kalau misalnya kalau dia tuh belum ada pondasi gitu ya, mungkin 6 bulanan sudah bisa kita shifting ya. Tapi kalau dia pondasi aja mungkin belum ada ya, kita fokus ke pondasi dulu setahun itu gitu. Fokus ke pondasi. Dengan biaya fix tadi itu ya. Dengan biaya fix gitu. Tapi dengan konsep tiering ya. Konsep tiering. Ya bertahap berarti. Betul, bertahap. Jadi nanti mungkin per 2 bulan atau per 3 bulan itu baru ya tergantung penambahannya juga kan, ada target penambahannya bertumbuh dan lain-lain tuh ya. Terus pengalaman yang menyenangkan bagi Mas Rian selama 2019 hingga sekarang. Kita bilang bicara profesionalnya dulu aja ya, sebagai seorang trainer. Pengalaman menyenangkannya itu apa, Mas? Kalau dulu kan kerja sebagai karyawan kan bisa keliling Indonesia 20 provinsi itu. Betul. Kalau sekarang? Yang pertama itu saya bisa berkarya itu banyak banget sekarang. Berkarya tuh banyak banget. Kalau saya buka laptop itu materi itu setiap bulan itu ada aja tambahan terus. Nah ini yang membuat saya semakin lama itu semakin value-nya nambah terus. Investasi yang tidak pernah rugi itu adalah investasi kepala ke atas. Itu investasi yang nggak kepala ke atas mana? Rambut tuh. Ya rambut. Leher ke atas mungkin. Betul, leher ke atas ya. Leher ke atas ya. Kepala ke atas. Leher ke atas ya. Leher ke atas ya. Jadi investasi yang membuat kita itu sebenarnya ya udah nyantol di situ. Tinggal kita kuatkan, kita recall, kita kuatkan, itu jadinya nanti value atau kompetensi kita naik. Itu yang paling saya sukai sekarang ini. Kenapa? Karena setiap kali saya dapatkan pelajaran baru itu bukan cuma ketika kita training, Mas, tapi justru ketika kita juga memberikan training. Iya, betul itu ya. Mau tidak mau kita betul-betul ngasah 2-3 kali lipat. Ya betul, kan troubleshoot tadi kan. Iya, betul. Artinya troubleshoot yang pernah kita hadapin sama yang ada di lapangan sekarang mungkin berbeda, dan itu harus dipelajari lagi. Betul. Itu yang paling menyenangkan buat saya. Jadi itu adrenalin saya ini wah luar biasa itu. Itu menyenangkan buat saya. Gitu. Jadi lebih baik saya tuh bingung nggak bisa tidur ketika saya tuh bikin materi daripada bingung nggak bisa tidur karena nggak ada klien, nggak ada kerjaan. Tapi bisa nonton drakor mungkin. Nggak ada klien bisa nonton YouTube ya. Buka YouTube nonton drakor atau nonton ini Aldebaran itu loh kan lumayan terkenal ya. Aldebaran. Ikatan Cinta atau apa itu? Nggak tahu, Yusron yang sering nonton. Nah, itu tadi yang menyenangkan. Terus achievement terbesar, karena kan kita belum bisa bicara banyak ya, kan baru mulai tahun depannya pandemi. Tapi paling nggak kan ada achievement yang sudah dicapai yang paling besar lah menurut masyarakat, paling berkesan lah, bukan paling besar ya, paling berkesan tuh apa? Mungkin ketemu klien yang budiman, dibeliin rumah, dibeliin mobil misalnya kayak gitu misal. Jadi achievement saya itu yang pertama saya tidak menginterpretasikannya kepada materi, Mas, tapi kepada akses. Oke. Jadi achievement saya yang pertama itu adalah ketika memberikan share kepada klien, lalu saya multi akses ke situ. Itu achievement buat saya luar biasa. Saya pernah punya klien
Yang awalnya itu kita hanya ketemuan di kedai kopi gitu ya, kedai kopi, terus akhirnya ke rumah dia punya tim kecil gitu ya, kita sharing-sharing. Nggak selang berapa lama ya Mas ya, nggak sampai hitungan minggu Mas, hitungan hari, itu bisa menjadi jembatan yang luar biasa kemana-mana. Wih, saya juga kaget ya bahwa kekuatan Networking ya. networking ini luar biasa gitu. Itulah yang menjadi saya bahwa achievement saya adalah ketika saya mendapatkan akses kemanapun, dan itu buat saya luar biasa karena satu, contohnya ke beberapa trainer nasional itu. Tadi ya sepanggung gitu ya. Iya betul, sepanggung dengan beliau-beliau ini ya, itu achievement yang luar biasa tuh buat saya gitu. Bahkan ada salah satu trainer nasional itu sampai DM langsung kepada saya. Awalnya kita hanya chit-chat aja di Instagram, terus kita saling like, itu saya balas atau mengkomen apa yang beliau sampaikan, terus beliau DM. Wah, akhirnya kena ngobrol, taruhlah CV. Wah, beliau itu luar biasa tuh, acknowledge yang buat saya itu pengakuan. Wah, seorang trainer nasional memberikan pengakuan kepercayaannya kepada saya untuk bisa membantu dia. Nah, itu pencapaian yang luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Karena kalau saya hitung, saya ikut training ini sebenarnya saya bisa beli mobil ya ini gitu ya. Tapi saya nggak tahu itu kalau dikumpulkan ya Mas ya. Tapi kan saya nggak tahu waktu pada saat itu saya bisa dapat uang tuh dari mana untuk ikut training. Ya, artinya kan ini kan mungkin Mas Rian lagi menginvestasikan waktu sama tenaga. Ya. Yang nanti panennya nggak dalam waktu dekat. Ya. Mungkin 5 tahun lagi gitu loh. Meskipun sekarang pun juga sudah ada panen-panen. Betul. Nggak, maksudnya kayak tadi kan nambah ilmu, nambah relasi dan lain-lain. Dan ini kan bisa dipanen mungkin nggak sekarang. Ya. Relasi-relasi Mas Rian. Jadi kayak saya sendiri ya, mungkin saya ya teman-teman, jadi relasi-relasi saya itu banyak kan dari relasi teman-teman juga. Jadi teman-teman dulu, teman-teman kuliah terutama ya, itu kan saya kan anak teknik ya. Teman-teman kuliah tuh saya bandel-bandel, mabok, segala macam lah ya. Nah, tapi yang bandel-bandel ini yang banyak berhasil. Ya. Banyak berhasil. Biasanya duduk ke pemerintahan ataupun jadi wirausahawan itu pun juga berhasil. Ya. Mereka berhasil. Dan kalau selevel sama saya, kalau misalnya di seusia gitu ya, kalau misalnya di tentara itu paling nggak pangkatnya letkol. Sudah letkol. Kalau di tentara ya, di polisi itu apa ya namanya? Pokoknya letkol lah. Jadi kalau misalnya di sini tuh jadi dandim. Betul. Dandim. Naik lagi kolonel, naik jadi danrem. Iya. Jadi sudah jaringannya sudah yang dulunya bandel, Iya. sekarang punya jaringan banyak. Iya. Jadi kan bisa dipanennya mungkin berapa puluh tahun ke depan gitu loh. Betul. Bukan dulu siapa gitu loh. Iya. Dan Mas Rian juga mungkin seperti itu kan, lebih banyak lagi akses ke klien. Iya. Yang mungkin kliennya sekarang mungkin mesti jadi kasih. Siapa tahu nanti ketemu lagi sudah jadi kadis, Iya, kepala dinas. betul. Siapa lagi satu lagi sudah ketemu lagi jadi sekota atau jadi wali kota. Iya. Bisa jadi kan. Ini salah satu teman saya SD udah jadi wakil wali kota salah satu kota di Nah, Jawa Timur. ya mantap tuh berarti ya. Ya. Itu kan bisa, itu kan apa ya? Ya itu yang artinya masalah waktu. Jadi jangan pilih-pilih teman lah. Siapa tahu teman itu nanti yang tadinya bandel, yang tadinya nakal itu malah banyak aksesnya, bisa bantu kita banyak gitu loh. Betul. Setuju saya dengan itu. Banyak menarik sih memang itu. Ya itulah. Nah, terus abis itu kecewanya. Tadi kan yang senengnya, achievementnya. Kecewanya dalam mentraining orang atau lebih banyak in-house ya? Lebih banyak in-house. Lebih banyak in-house kan? Nah, Publiknya ada tapi nggak sebanyak. nggak sebanyak in-house ya. Nah, ketika banyak kecewanya nih, apakah mungkin karena ownernya cerewet atau ownernya banyak maunya sehingga melenceng terus, targetnya gini nggak tercapai, atau mungkin sampai urusan polisi mungkin? Kalau kecewa, ada satu pembelajaran buat saya sih ya. Waktu itu saya support salah satu rekan gitu. Jadi dia yang ngisi in-house, saya yang ke outdoor ya. Oke. Saya ke outdoornya. Nah, di outdoor atau outbound ini saya sudah manage, well prepare sekali gitu ya. Tapi ada satu ruang yang saya nggak bisa jangkau, yaitu ketika lokasi itu di sebuah hotel itu dia punya program untuk klien atau untuk tamu gitu ya, tamu rombongan gitu ya. Itu dia ngasih free fun game, Nah, saya nggak bisa jangkau untuk si klien itu menolak fun game tersebut. Kenapa? Karena nanti ada dua provider. Provider dari hotel, provider dari kami. Nah, H-2 mereka udah memastikan nggak jadi.
Oke. Tapi H-1 ternyata mereka iya. Dan saya bisa bayangkan besok pasti Hektik, ini banyak akan tabrakan. distorsi. Iya, banyak tabrakan ya. Betul, distorsi, betul terjadi Mas, distorsi. Tapi pada saat distorsi itu saya cuman bisa lihat bahwa oke, sesi pertama saya anggap ini di luar ekspektasi, nggak berhasil lah sesi pertama. Tapi saya balas dendam di sesi keduanya. Di hari yang sama itu Di ya. hari yang sama, di hari yang sama. Pas sesi pertama dia ada di outdoor, di sesi keduanya saya pindah ke bawah, ke basement, ya bukan basement sebenarnya, tapi lantai yang bawah, gitu ya. Akhirnya mereka nggak panas lagi segala macam. Saya break state, ibaratnya kita kacaukan lagi yang kesan-kesan tadi gitu kan ya. Di sesi keduanya kita balas dendam, alhamdulillah all out. Tapi itu rasa jengkel itu Ada ya. biasa gitu. Inilah yang akhirnya jadi pelajaran berharga buat saya, bahwa apapun yang kita lakukan itu kita pastikan hal-hal itu dalam kendali. Oke. Dalam kendali. Meskipun itu ada kondisi alam, itu tetap ada keputusan di dalam kita untuk kita mau kemana. Kendali bahwa ini lanjut atau tidak, kita mau bikin apa gitu. Maka ketika outbound, saya selalu dengan teman-teman selalu suka dengan membuat, yuk kita bikin planning A sampai Z. Oke. Gitu ya. Supaya apa? Ketika nanti A nggak jalan, Iya. B udah Ada option B. option B dengan sumber daya yang ada, Mas. Nah, ini menarik ya. Maka ketika di outbound tuh, waduh, pelajarannya tambah banyak lagi tuh. Iya. Gitu, Mas. Ya. Ya juga ya, betul juga ya. Ya, tapi ada juga loh, Mas Rian. Jadi ada orang yang tidak suka terlalu banyak planning. Karena ibaratnya kalau bisa terlalu banyak planning, ini menurut mereka, tapi bukan menurut saya. Kalau saya orang yang suka ada backup cadangan pilihan gitu, opsi kedua. Tapi ada juga yang enggak. Jadi artinya ini mau nggak mau harus berhasil dengan cara ini. Itu ibaratnya kayak membakar perahu di belakang lah, tinggalin. Mau nggak mau ya harus gimana survive caranya. Cuman itu kan peluang matinya kan gede. Kalau saya bilang loh, ibaratnya kayak sama orang belajar berenang, langsung ke tengah laut dicemplungin loh. Nggak punya ilmunya, nggak pernah baca buku tentang berenang gimana. Ya peluang meninggalnya ya paling 80%. Bro, itu meninggal tenggelam, belum lagi dimakan apa ya. Betul. Ya, saya setuju sih. Contingency plans itu karena kita bicaranya profesional, Mas ya. Kalau kita bicara secara pribadi, it's okay lah. Tapi kalau kita bicara profesional, kita berhadapan sama banyak orang dengan kepala banyak gitu loh. Betul, kepala banyak. Dan yang lebih penting lagi, keselamatan banyak orang. Nah, ini yang kita nggak bisa sepelekan ini. Maka contingency plan itu buat saya sudah makanan wajib gitu. Dan itu nanti akan jadi pola ya. Iya betul. Kebiasaan itu kan akan jadi begitu pola. Ada gini, gini aja. Sudah tahu. Karena sudah pengalaman betul. tadi. Jadinya bukan planning, tapi itu jadinya keahlian kita dalam menangani masalah. Ya, gitu. Menangani masalah. Nah terus kalau kita lihat ini ke tenaga kerja sekarang, Mas Rian, kita masuk ya. Tenaga kerja Indonesia ini kan punya banyak tenaga kerja, 270 juta jiwa. Ya, tenaga kerja produktifnya mungkin sekitar 60% mungkin ya. Nah, tapi kenapa kok pabrik-pabrik luar itu asing itu enggan masuk ke sini? Jadi bahkan saya punya teman pengusaha juga, dia punya pabrik di Cina. Dia punya pabrik Cina. Kita tanya, ngapain buat pabriknya di Indonesia? Nggak bisa, Pak. Indonesia pertama terbentur regulasi. Terus abis itu, regulasi itu nggak bisa kita otak-atik ya. Tenaga kerja orang Cina itu menyelesaikan dia nilainya 5 lah ya. Jadi kalau misalnya menyelesaikan sesuatu itu bisa cepat. Orang Indonesia jadi satu hari mungkin bisa 5 barang selesai gitu loh. Indonesia itu satu hari 1 barang. Jadi terus biayanya di sana itu murah. Orang tuh ngincer lembur daripada gaji pokok. Mending ngincer lembur yang banyak daripada gaji pokok. Ini kata teman. Akhirnya dia memutuskan untuk saya buka pabrik Cina. Bahkan dia ngomong, aku nggak tahu ya, nggak pernah survei, tapi dia ngomong bahwa Thailand aja tuh kemampuannya sama Indonesia itu 1:3. Artinya kalau Indonesia sama Cina 1:5, Thailand itu 1:3. Artinya tenaga kerja di Thailand itu dalam satu hari bisa selesai 3 barang. Kalau ngerakit gitu misalnya, Indonesia cuma bisa 1. Nah itu kan berarti kan apa ya? Kita bukannya kita oke lah kuantiti banyak, tapi secara kualitas kita masih ketinggalan. Ini nggak tahu by data apa enggak, tapi menurut dia, ya harusnya dia kan ngomong pakai data. Dia sampai buka pabrik di sana kan berarti kan ada biaya keluar. Nggak mungkin kan asal milih tanpa data. Betul. Nah, Mas Rian sendiri memandang hal seperti ini gimana? Ini kan tantangan bagi Anda sebagai seorang trainer sebetulnya.
gimana cara meningkatkan kinerja, produktivitas. Bahkan kalau saya lihat ya, dulu kan saya kuliah itu kan di Surabaya. Naik motor pulang ke Malang selalu lewat Sidoarjo. Ada satu pabrik plastik yang cukup gede. Dan itu hampir dalam satu semester itu berapa kali demo aja itu. Kerjanya tuh demo aja. Kadang-kadang juga gitu, jadi ngelihatnya juga mungkin sebagai pengusaha juga ngelihatnya bahwa tenaga kerja ini nyebelin. Tenaga kerja menganggap ya pengusaha ini nyebelin. Gak kelop gitu loh, gak kelop. Sedangkan ya ini tantangan Anda sebagai seorang trainer. Nah kalau Anda melihat fenomena seperti ini, kira-kira ada jalan keluar seperti apa nih? Iya. Gimana caranya Indonesia ini SDM-nya juga bisa gak cuman kuantitasnya banyak tapi juga berkualitas gitu loh. Kan kita bisa merajai gitu loh, dari demografi kita sudah menang, tapi secara kualitas kita jauh sekali ketinggalan. Gimana Mas Rian sebagai seorang trainer mungkin? Saya pakai analogi dulu Mas ya. Saya kutip dari bukunya Stephen Covey. Oke. Eight Habits itu. Ya, yang Seven Habits. Oh, Seven Habits ini. Oke. Jadi ada namanya Circle of Influence dan Circle of Concern. Ya, judulnya ini Circle of Excellence. Circle of Influence ini hal-hal yang berada dalam kendali kita. Oke. Nah, sementara Circle of Concern itu hal-hal yang berada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Contoh misalnya sekarang pandemi, terus bisnis turun, ya, daya beli menurun juga ya. Terus kalau misalnya teman-teman mungkin kerja itu targetnya tetap, jualannya harus tetap gitu ya. Tanggung jawab tetap gitu ya. Terus belum lagi tim kita nggak solid segala macam. Intinya hal-hal yang berada di luar lingkaran kita. Berada di luar lingkaran. Sementara yang kedua adalah circle of influence. Hal-hal yang berada dalam kendali kita. Satu, kita punya keinginan belajar apa enggak? Kita mau bangun pagi apa enggak? Kita mau terus semangat apa enggak? Kita itu mau ibadah, kita mau terus positif apa enggak? Itu berada dalam kendali kita. Nah, kita ini di Indonesia khususnya gitu ya, pola budaya pendidikannya itu lebih suka melihat sesuatu yang berada di luar. Contoh misalnya konsep blaming, Mas. Blaming. Saya nggak tahu waktu Mas Iqbal dulu nangis, waktu main jatuh segala macem, itu orang tua bilang apa gitu ya? Ya, nggak sedikit yang bilang bahwa tanahnya nakal nih. Gitu ya. Jadi penyebab sesuatu itu diambil dari sesuatu yang berada di luar, sehingga kita menyalahkan keadaan karena menyebabkan kita menjadi ini. Nah, contoh misalnya, ini nggak sedikit Mas, ketika saya ada sesi training itu ya, sesi training, si pimpinannya lah katakan, contoh misalnya kepala dinasnya lah bilang, Mas, di kita tuh kayak gini, mereka nggak mau gini, mau ini segala macam. Ya. Dimunculkan semua. Iya. Dimunculkan semua. Nah, biasanya kayak gitu ada. Betul. Juga. Budaya ini yang sebenarnya melekat merata ya di dunia profesi di Indonesia ini. Sehingga mereka itu melihat bahwa saya bisa sukses kalau sistemnya oke. Saya bisa sukses kalau atasan saya oke. Saya bisa kerja nyaman kalau misalnya saya diberikan ini. Resource-nya ada. Ya. Kenapa kok nggak achieve? Kenapa kok nggak achieve? Ya karena komputernya lambat sih, gitu misalnya ya. Atau kenapa kok ini? Iya soalnya nggak ada kendaraan sih panas. Ya, betul. Gitu. Nah inilah yang menjadi permasalahan terbesar ini versi saya Mas ya. Permasalahan terbesar kita di Indonesia gitu ya. Nah apa yang sebenarnya kita butuhkan Mas? Banyak perusahaan sekarang ini menekankan jiwa entrepreneur kepada para karyawannya. Loh, kok jualan sih? Gitu kan ya? Konsepnya kayak gitu. Ternyata enggak. Sebenarnya jiwa entrepreneur itu bukan masalah jualan. Tapi seorang entrepreneur, dia akan berpikir sedemikian banyaknya, sedemikian luasnya untuk berfokus pada sebuah hasil. Jadi dia membuat banyak sekali opsi-opsi, Mas. Nah, orang-orang entrepreneur itu terbiasa untuk membuat sebuah kreativitas, inovasi. Ya kan, yang karena paling nggak mereka punya tanggung jawab besar, ya, gitu loh. Yang fokusnya kepada solusi. Nah, ternyata budaya mencari solusi itu nggak bisa dalam waktu instan. Betul. Kebanyakan dari teman-teman gitu ya ngeluhnya itu bahwa ya memang tenaga kerjanya mereka atau karyawannya mereka itu gak mau mikir. Ya.
Jadi kalau misalnya dikit-dikit datang ke pimpinannya, Ya. Pak ini gimana? Saya kok bingung. Ya. Mas ini gimana? Saya kok nggak bisa. Ya. Gak dicari dulu. Ya. Bahkan nggak usah. Ini kita nggak bahas masalah ini dulu lah. Nggak usah masalah karyawan. Ya. Bahkan teman-teman pengusaha pun yang kadang-kadang datang cerita untuk konsultasi atau kita minta dimentorin ya, gitu ya biasanya ya. Mereka pun datang bawa masalahnya mereka, nggak mau mikir dulu masalahnya gimana. Jadi saya disuruh mikir sendiri loh, kan saya nggak tahu variabel-variabel yang ada di perusahaanmu itu apa, kan nggak tahu. Mas kondisinya kayak gini, kira-kira ada solusi gimana? Loh, ya Bu pikir dulu dong. Aku kan nggak tahu kondisi perusahaanmu itu gimana. Betul. Karyawanmu tuh dibentak ngambek apa enggak. Itu kan kita nggak tahu. Jadi mereka sendiri juga fokus pada langsung nggak mau mikir solusi aja lah, tanya aja langsung. Padahal ya saya kasih solusi juga nggak dijalanin sama mereka. Oke. Karena mereka nggak punya kemampuan untuk mengeksekusinya. Jadi gini yang harus kamu lakukan tuh gini. Lakukan persis wis. Nah ternyata pas mereka lakukan mungkin kemampuan mereka untuk bernegosiasi ya kurang. Jam terbang mereka itu kan nggak bisa kita ngomong. Nanti kalau ketemu sama pimpinan hotel mana, nanti ngomongnya kayak gini ya. Nah mungkin caranya dia menyampaikan beda sama kalau saya yang nyampaikan. Mungkin lebih meyakinkan. Terus mungkin kalau misalnya baru-baru pertama-tama mungkin ya rasanya minder atau apa. Nah itu kan beda. Itu ada variabel-variabel yang saya punya dia nggak punya. Jadi kan nggak bisa kita langsung ngomong caranya kayak gini loh. Nggak bisa kan dinamis itu kayak gitu. Betul. Ya memang ini kemampuan para leader ya yang mungkin juga terbatas referensinya ya dalam menangani timnya segala macam. Itulah kenapa ketika kita mau menangani tim itu kita nggak bisa samakan. Kita perlu petakan dulu. Ya. Yang paling gampang sih sebenarnya biasanya saya bantu mereka untuk bikin kuadran. Ya. Mereka ini mau atau tidak mau. Mereka ini mampu atau tidak mampu. Gimana kalau mereka mau dan mampu? Perlu diajarin lagi nggak? Ini penting loh untuk dikelola karena kalau enggak dia bisa resign nih. Ini orang-orang hebat gitu, calon pemimpin. Nah, nanti metodenya gimana? Kalau dia mau mampu tapi tidak mau, maka apa yang kita perlu lakukan? Itu berarti person to person tuh ya. Iya. Jadi nggak satu kelompok, Nggak tapi bisa. orang per orang. Karena jadi kita bisa petakan. Betul. Inilah yang menariknya sebenarnya dalam SDM Mas Iqbal dan teman-teman sekalian bahwa tim ya atau SDM itu nggak bisa hanya sebagai subjek. Mereka ini aset. Betul, itu Maka saya sepakat tuh. Penerapannya harus personalisasi. Nggak bisa model disamaratakan gitu, nggak bisa. Harus sendiri-sendiri gitu. Meskipun tim kita cuman 2 apalagi gitu ya. Ini personal, nggak bisa. Kalian harus gini gitu. Mereka orang yang kembar aja dikasih makanan yang sama bisa jadi beda gitu kan. Doyan. Itu menarik ya gitu. Nah, terus mungkin kita masuk ke sesi akhir nih Mas Rian. Mas Rian sendiri sebagai seorang trainer yang mungkin memulai karirnya baru tahun 2019 tapi pengalamannya kan sudah jauh. Mungkin punya pesan-pesan nggak buat teman-teman sekalian, baik itu pengusaha ataupun mungkin yang seprofesi yang baru mau memulai. Mungkin suka dukanya trainer gimana, terus juga mungkin dari segi pandangan orang luar atau trainers kepada pengusaha. Mungkin jadilah pengusaha yang bagaimana, jangan bandel dan lain-lain. Ya mungkin ada monggo. Ya, mungkin 2 sisi ya. Yang pertama dari sisi sebagai seorang trainer, lalu yang kedua sebagai sisi sebagai seorang klien gitu ya, sebagai seorang klien. Jadi yang pertama dari sisi seorang trainer, yang pertama mungkin sebenarnya semua orang itu punya kemampuan untuk mendevelop, bahkan punya kewajiban untuk mendevelop timnya. Apalagi kalau Anda sebagai seorang leader gitu ya, itu wajib punya kemampuan untuk mendevelop, minimal keinginan untuk mendevelop gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama manusia ini fluktuatif. Maka treatmentnya atau cara menanganinya juga nggak bisa sama antara hari pertama dengan hari dinamis kedua. Dinamis berarti ya. Betul, selalu dinamis gitu ya, selalu dinamis. Maka yuk jangan berhenti untuk terus mengupgrade diri gitu ya, mengupgrade diri. Apalagi kalau teman-teman sebagai seorang trainer gitu ya, sebagai seorang trainer. Ini penting untuk terus membuka diri terhadap perubahan gitu ya, membuka diri terhadap perkembangan. Nah, lalu yang kedua untuk para leader ya, klien ya, leader atau Anda seorang profesional misalnya gitu. Penting untuk melihat bahwa hal-hal apa yang perlu dikembangkan dari Anda.
Oke. Lalu yang kedua adalah Berarti internal dulu ya? Ya, internal dulu ya. dikembangkan dari Anda. Saya nggak bilang kelemahan Anda ya, tapi hal-hal apa yang perlu dikembangkan. Lalu yang kedua adalah pentingnya kita untuk menguatkan diri dengan cara bersinergi. Karena kita punya keterbatasan. Jadi artinya kalau kita mampunya jualan, kita harus gandeng orang yang mampu produksi. Administrasi. Ya, Kalau saya nggak mampu keuangan, betul. saya nggak punya keuangan, Betul. ya saya harus urut Ya. orang keuangan. Karena kita punya keterbatasan untuk bisa mempelajari itu. Ya, yang ketiga, fokuslah pada hal apa yang Anda punya atau keahlian Anda, value Anda. Tajemin aja di situ. Ya. Nanti Anda nggak perlu ngomongin Anda hebat, orang lain yang akan nyari. Gitu. Gitu, Mas. 3 hal itu. Oke, mungkin ya gitu teman-teman ya sekalian ya. Cukup banyak juga dan cukup lama juga kita ngobrolnya nih. Mulai dari troubleshooting sampai yang hal-hal bersifat umum lainnya. Ya, mudah-mudahan sukses terus Mas Rian. Amin. Harapan saya juga semoga teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari diskusi kita kali ini. Semoga. Dan nanti kalau misalnya teman-teman ini kan kita cantumin nomornya Mas Rian nggak apa-apa ya? Boleh. Boleh ya. Jadi siapa tahu ada teman-teman pelaku bisnis yang memang ingin ngajak bersinergi sama Mas Rian kan. Siap. Lumayan kan, nggak ditolak kan? Siap, dengan senang hati. Iyalah. Jadi Bismillah ya. Jadi demikian teman-teman diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, terutama buat saya pribadi, buat pengingat diri. Kita mundur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.